Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noviana Anjasari dengan NPM 2334022245. Nah, di video kali ini tuh saya akan membahas tentang HSE dengan studi kasus kebakaran kilang minyak PT Pertamina selama 4 tahun terakhir. Nah, yuk kita mulai. Sebagai perusahaan energi besar milik negara, PT Pertamina memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan operasionalnya. Namun, dalam 4 tahun terakhir ini tercatat 8 insiden kebakaran di kilang-kilang mereka, termasuk di Balikpapan, Dumai, Cilacap, Balongan, dan Pelumpang. Nah, dari kejadian ini tuh kita bisa mengidentifikasi beberapa potensi bahaya yang seharusnya diantisipasi. Yang pertama itu ada kebakaran dan ledakan karena kilang minyak bekerja dengan material mudah terbakar. Yang kedua ada paparan bahan kimia berbahaya, baik pada pekerja maupun lingkungan sekitar. Yang ketiga, kebocoran dan tumpahan minyak yang dapat menyebabkan kontaminasi dan memperparah risiko kebakaran. Yang keempat, ada gangguan pada sistem instrumentasi dan otomasi yang bisa menyebabkan kegagalan sistem. Dan yang terakhir itu ada human error, termasuk kelalaian atau kurangnya pelatihan. Lalu, bagaimana cara pengendalian bahaya ini? Nah, dalam sistem HSE, kita tuh mengenal hierarki pengendalian bahaya. Nah, Pertamina itu seharusnya menerapkan pendekatan ini secara berlapis. Yang pertama, ada eliminasi. Ini adalah langkah paling efektif untuk menghilangkan bahaya dari sumbernya. Contohnya itu, menghentikan penggunaan alat yang rentan menimbulkan percikan api di area rawan kebocoran gas. Yang kedua ada substitusi, menggantikan bahan atau proses yang berbahaya dengan alternatif yang lebih aman. Misalnya itu menggunakan bahan pelarut yang kurang mudah terbakar untuk proses pembersihan alat. Yang ketiga, pengendalian teknik itu mencakup pemasangan detektor gas, sistem pemadaman kebakaran otomatis, katup darurat, serta sistem ventilasi tekanan positif di ruang kontrol untuk melindungi operator dari paparan bahan berbahaya. Yang keempat, pengendalian administratif. Ini tuh mencakup penyusunan SOP yang ketat, pelatihan rutin untuk karyawan, jadwal infeksi berkala, serta sistem pelaporan dini terhadap potensi bahaya. Dan yang kelima, ada alat pelindung diri atau APD. Ini tuh merupakan lapisan terakhir. Semua pekerja itu harus dibekali dan diwajibkan menggunakan APD sesuai risiko bekerja, seperti baju tahan api, helm, kacamata, pelindung, dan respirator. Nah, pendekatan berlapis ini harus diterapkan secara konsisten agar risiko tidak hanya ditekan tapi juga dicegah sejak awal. Nah, untuk mendukung pengendalian bahaya, PT Pertamina itu wajib mengikuti dan menerapkan standar operasional yang relevan dalam industri migas. Yaitu yang pertama ada ISO 45001 tahun 2018, standar internasional untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, standar ini tuh membantu perusahaan mengidentifikasi resiko K3 dan terus meningkatkan kinerja HSE-nya. Yang kedua ada ISO 14001 tahun 2015, standar sistem manajemen lingkungan yang memastikan bahwa operasi kilang dilakukan dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan. Yang ketiga ada Permenaker nomor 5 tahun 2018. Ini tuh peraturan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia yang mengatur penerapan SMK3 dan penggunaan alat pelindung diri di tempat kerja. Dan yang keempat itu ada National Fire Protection Association, itu digunakan untuk menetapkan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara internasional, termasuk desain sistem sprinkler dan pemadam otomatis. Yang kelima ada American Petroleum Institute. Ini tuh merupakan standar teknis dan praktik terbaik dalam industri minyak dan gas, termasuk prosedur keselamatan di kilang dan terminal. Dan yang terakhir ada prosedur tanggap darurat. Itu wajib dimiliki dan diuji secara berkala. Ini termasuk simulasi evaluasi, sistem komunikasi darurat, dan kerjasama dengan pemadam kebakaran setempat. Dengan menerapkan standar-standar ini tuh Pertamina tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga membangun budaya keselamatan yang berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.